bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Negeri bermarilah menyebabkan kembali, sudah sedia untuk berdiri mewujudkan cita-cita bangsa. Bersama rakyat bangun negeri di bawah kepemimpinan sejati. Lepaskan terus demi amanah menuju masa tangis ternyata. Majulah sumber daya manusia dengan keadilan yang atas kasih. Keturunan bangsa, negara, kesatuan Indonesia. Kita rakyat Indonesia, menunjukkan keterdampaan, percaya itulah wilayah Indonesia, kebenaran yang hakiki. Hiduplah Hanura. Bangkit! Jaya! Mana? Baik, dilanjutkan. Dalam politik itu memang hanya ada dua rumus, yaitu kompromi. Satu itu kompromi, dan yang kedua adalah konsensus. Tidak ada politik itu kita memaksakan kehendak kita. Politik itu dua saja jurusnya, yaitu kompromi dan konsensus. Apa yang sudah dikompromikan, apa yang sudah diputuskan, itulah yang harus kita jalankan. Itu merupakan konsensus yang memang sama-sama harus kita taati, saudara sekalian. Jadi semacam itulah berpolitik. Kemudian dalam politik ada yang namanya partisipasi. Sejauh mana kita ini mampu berpartisipasi penuh dalam Partai Hanura. Kemudian juga melakukan rekrutmen politik, memperbanyak kader-kader, memperbanyak anggota, memperbanyak simpatisan. Itu tugas kita semuanya, ya, sebagai orang politik. Yang ketiga adalah mampu melakukan pendidikan politik secara berjenjang. Insya Allah dalam keputusan Hanura ke depan, di hasil Munas keempat nanti, kita akan rumuskan bagaimana pelatihan kader itu secara berjenjang dari tingkat dasar, tingkat menengah sampai tingkat atasnya, sehingga betul-betul semua mengerti apa tujuan daripada kita berpartai, apa maksudnya kita berkumpul di Hanura DKI Jakarta ini, sehingga paham semangat hati nurani ini harus kita tiupkan kepada masyarakat, harus kita kembangkan dan mampu kita yakinkan kepada mereka sehingga mau mereka masuk di Partai Hanura ini. Saudara-saudara yang ingin jadi ketua PAC, Anda itu tidak sekedar menjadi ketua PAC saja, tapi Anda itu merupakan ujung tombak daripada Partai Hanura. Ya, ujung tombak PAC ranting, ada ranting, itu ujung tombak.
Anda adalah yang mampu berinteraksi langsung, menyentuh masyarakat, men-touch masyarakat, meyakinkan masyarakat, menggoda masyarakat, mengajak masyarakat. Itu seperti itu. Apa artinya kami di DPP misalnya seperti Pak Jenderal ini, saya, Pak Oso, Pak Sekjen dan sebagainya, kalau tambah saudara. Kekuatan kami ini ada di saudara-saudara sekalian. Makanya politik itu dibuat berjenjang untuk mengurusi apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi segmentasi yang harus kita garap. Itulah maksudnya adanya struktur di tiap tingkatan partai. Olehnya Pak Ahyar, saya berpikir dan sudah kita masukkan dalam konsep ini. Ke depan Partai Hanura harus merubah struktur partainya atau menambah struktur partai, yaitu dengan asumsi kita harus merekrut kepengurusan di tingkat TPS. Kalau kemarin ada 830 ribuan TPS seluruh Indonesia, maka kita harus punya kepengurusan kader penggerak atau anggota penggerak di tingkat bawah, di tingkat TPS. Satu TPS minimal 3-5 orang. Dengan adanya TPS sekitar, kalau saja 800 ribuan suara, kali 3 orang sudah memiliki 2.400.000 suara. Nah, bagaimana kalau dia menjadi 3 orang, menjadi 5 orang dan seterusnya? Maka itu sudah menjadi modal dasar Partai Hanura. Mereka-mereka inilah yang menjadi ujung tombak Partai Hanura, dan mereka-mereka itulah yang warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit Hanura, jaya Hanura, menang Hanura, Hanura, Hanura. Ada tepuk tangan dulu. Ada anak muda, laskar muda Hanura, jadi semangatnya harus semangat muda. Yang kita bersama ya. Bangkit Hanura, jaya Hanura, menang Hanura, Hanura, Hanura. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Bapak saya Pak Haji Muhammad Banjir. Dari tampilan tadi dan cocok jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tidak perlu kita ragukan lagi tentang beliau. Beliau ini adalah senior partai dan karakter di partai ini. Jujur saja saya banyak belajar berpartai ini bagaimana dengan beliau, karena saya di partai ini sangat pemula, sangat muda. Jadi beliau adalah tentang politik, saya guru dari dulu. Para pengurus DPD Hanura DKI Jakarta, Wakil Ketua, Pak Pilu, OKK, para Ketua DPC Jakarta Timur dulu, belum datang ya, karena kampung dari timur Pak. Barat ada, selatan Datuk Bungsu, utara Kepulauan, pusat. Kenapa timur saya tanyakan, karena kampung dari timur. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua DPD bahwa peran PAJ ini sangat besar. Selaku Ketua, Wakil Ketua Umum bidang OKK. Siapa yang tahu OKK? Ibu tahu? Inaya kepada kita semua, sehingga hari ini kader dan keluarga besar Partai Hanura dapat mengikuti Rapimda 1 Partai Hanura DKI Jakarta tanggal 24 Juni 2024. Insya Allah lancar, aman dan terkendali. Amin. Sebagai Ketua Organizer Komite, kami melaporkan Bapak Insinyur Polisi Samri Ahyar, Ketua DPD, bahwasannya Rapimda 1 DKI Jakarta dihadiri unsur pengurus DPD, Ketua Sekretaris Bendahara DPC se-DKI, dan 44 PAC se-DKI, hanya ketua sebagai peninjau. Saya rasa laporan
tentang pertanggungjawaban OC di Rapimda ini bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi tajam. Dia menyatukan apa saja yang terbengkalai, yang tidak digunakan, maupun yang indah. Ini pakaian indah-indah semuanya. Pakaian yang jutaan-jutaan yang dipakai oleh artis-artis atau apa, semua melalui Jarum. Jadi kita ini jadilah Jarum Hanura. Kami ada berbeda mengambil judulnya. Dengan ini sebuah motivasi agar Jarum ini mampu menyatukan dan apa yang terbengkalai, apa yang terpisah, termasuk mengajak kembali mereka-mereka yang selama ini berjuang bersama kita, tapi tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Non struktural, mereka tidak masuk partai lain, tapi mereka ajak kembali. Ada kemarin satu orang anak Papua menyatakan pada saya, dia dulu mantan wakil sekjen, Bang, saya mau jadi pengurus lagi Hanura nanti Munas ke depan. Saya bilang siap, bagus. Macam itu. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi saya kepada Pak Waketum Bidang OKK yang telah hadir dan membekali kita semuanya. Mudah-mudahan jangan hanya sekedar beliau omong-omong saja, tapi tidak kita mengerti. Mudah-mudahan mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita berpartai, dan kita harus lebih baik lagi ke depan, lebih baik. Mudah-mudahan dalam sesudah Munas ditindaklanjuti Musda DKI Jakarta, kita akan pilih orang-orang yang terbaik, kemudian DPC, PAC perlu lakukan reorganisasi, restrukturisasi partai sehingga lebih dinamis. Macam itu. Jangan kayak sekarang ini kita apa ya? Saya katakan mungkin kurang optimis, kurang gairah. Dulu saya pernah dipegang sebuah partai, itu namanya gairah berpartai itu luar biasa. Maka saya punya kursi DPR DKI 21 kursi. Waktu saya menjadi ketua P3 DKI Jakarta, 21 kursi, 97, 99. 21 kursi DPRD DKI saja, 21 kursi. Maka ini harus bagaimana saya sampaikan kepada saudara-saudara agar cobalah kita bergerak. Karena memang militansinya memang luar biasa saja. Kita ini ada kemauan tapi kurang militan. Ya, harus lebih militan. Oke, terima kasih. Baiklah, dengan dibukanya Rapimda ini, maka mari kita syukuri